Oke, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini melanjutkan pembahasan latihan soal TKA ya, yang sumber soalnya dari simulasi dari website Pusmendik, dan untuk mapel matematika tingkat lanjut ya. Oke, ini Pusmendik yang 2025 ya. Oke, so kita mulai aja dari nomor 1. Nah, nomor 1 diketahui ada matriks P dan Q, kemudian ditanyakan adalah determinan P plus Q. Oke. Nah, berhubung gitu ya, determinan P plus Q ini tidak ada sifatnya gitu. Maksudnya tidak ada sifatnya itu seperti apa sih? Jadi ada beberapa, misalnya nih, determinan itu kan bisa pakai mutlak ya. Misalkan ada P kali Q itu sama aja kayak determinan P dikalikan dengan determinan Q. Itu ada sifatnya ya. Nah, tapi sayangnya kalau yang P tambah Q itu nggak ada. Jadi mau nggak mau, ya kalau misalkan ditanya determinan P tambah Q, maka kita harus cari dulu matriks P tambah Q-nya tuh apa, gitu ya. Jadi di sini mungkin kita pisah terlebih dahulu ya untuk si P tambah Q-nya. P tambah Q berarti 1, 2, min 1, min 4 ditambah dengan Q-nya itu adalah 2, 5, min 1, 2, 1 tambah 2 itu 3, 2 tambah 5 itu 7, min 1 tambah min 1 itu adalah min 2, min 4 tambah 2 itu adalah min 2, gitu ya. Oke. Nah, jadi yang kita mau determinankan adalah matriks yang ini, gitu ya. Jadi determinan daripada matriks 3, 7, min 2, min 2, gitu ya. Oke. Ya udah, tinggal kalau determinan matriks 2 kali 2 tinggal ini aja, ini dikali, tapi versi dikali dengan positif. Sedangkan kalau yang ke sini miring dari kanan atas ke kiri bawah itu adalah sesuatu yang nilainya negatif. Oke. Ya udah, berarti tinggal kita hitung. 3 kali min 2 itu adalah min 6. Kali positif jadinya adalah min 6. Kemudian 7 dikalikan dengan min 2 itu adalah min 14. Tapi karena ini ada minusnya, dikali minus lagi, jawabannya adalah jadi plus 14. Gitu ya. Maka min 6 tambah 14 itu adalah 8. Sehingga soal nomor 1 jawabannya adalah yaps yang B. Oke, jadi kalau saya biasanya ngerjainnya pakai begini. Jadi nggak misalkan ini kali ini kurang ini kali ini, enggak. Saya bikin aja ini positif, ini negatif, dan langsung kali sama tanda yang ada di sininya gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, diketahui ada 3 matriks A, B, C. Lalu ditanya adalah inverse matriks dari 3A kurang 4B tambah C transpose. Nah, untuk ini juga kalau inverse itu dia itu apa sih namanya? Punya sifat sebenarnya. Cuman kalau misalkan kita mau terkait dengan si ini kayak tambah kurang itu nggak ada. Jadi kalau misalkan mungkin ini saya tulisnya begini ya, 3A kurang 4B tambah C transpose, kemudian saya inversekan, berarti yang harus saya cari adalah si 3A kurang 4B tambah C transpose ini dulu, gitu ya kan. Ya udah, kita oper dulu gitu ya. Oke, berarti 3A kurang 4B tambah C transpose itu adalah 3 dikalikan dengan A-nya itu adalah 1, 2, min 1, min 4. Kemudian dikurang dengan 4 kali B 1, 2, min 1, min 4 gitu ya. Terus kemudian ditambah dengan C transpose itu adalah berarti 1, 2 gitu ya, 1, 2, min 1, min 4 gitu. Karena untuk C transpose ini itu apa namanya, menukar baris dengan kolom, kolom dengan baris gitu. Jadi ini disebutinnya ke bawah, lalu yang ini kita sebutin ke kanan gitu. Ya udah, berarti ini kalau kita kerjakan jadinya ini tinggal kita kalikan masing-masing ya. Jadi 3 kali 1 3, 3 kali 2 itu 6, 3 kali min 1 itu min 3, 3 kali min 4 itu adalah min 12. Kemudian ini langsung aja sih ya, minus dari 4 kali 1 4. Karena ini tandanya nggak saya ikutin, maka ini saya tetap minusin gitu ya. 4 kali 1 4, 4 kali 2 itu 8, 4 kali min 1 itu min 4, 4 kali min 4 itu adalah min 16.
tambah sama 1 min 1 2 min 4. Ya udah, berarti tinggal 3 kurang 4 tambah 1 gitu ya. Kalau kurang jumlah matriks itu cuma tinggal masing-masing aja ya. Baris pertama, kolom pertama dijumlahin semua gitu. 3 kurang 4 tambah 1 adalah hasilnya adalah 0. Oke. Ini untuk jawabannya ini berarti 6 kurang 8 gitu ya. Min 2 tambah min 1 adalah min 3 gitu ya. Oke. Terus 3 kurang min 4 adalah 1 tambah 2 itu 3. Kemudian ini min 12 kurang min 16 itu adalah plus 4 kurang 4 itu adalah 0. Oke, jadi kita disuruh nyari matriks nih, inverse matriks dari 0 min 3 0 gitu kan ya, diinverskan. Nah, maka untuk mencari inverse ini apa? 1 per determinan dari ini gitu ya kan. Nanti 0 kali 0 0. Min 3 kali 3 itu adalah min 9 dikali minus jadinya plus 9 gitu ya. Dikalikan dengan ini itu ditukar, kemudian ini diminusin gitu. Kalau kita mau pakai rumus gitu ya. 0 0 3 min 3. Ternyata jawabannya ya nggak ada. Oke. Ini 1/9 kali dengan 0,3 min 3 0, maka jawabannya adalah 0 1/3 min 1/3 0. Nah, kenapa? Karena ya kalau dilihat dari soalnya nih, masa iya matriksnya sama semua gitu ya kan, bener nggak? Nah, tapi setelah saya cek ternyata ini soalnya ada salah ketik di saya ya. Oke, sebentar saya akan perbaiki. Nah, jadi soal aslinya adalah seperti ini gitu ya. Kemarin saya salah kopas deh kayak soalnya tuh. Ya udah, coba kita kerjain lagi ya. Jadi di sini langsung aja kita cari 3A. Ini versi revisian ya. 3. Langsung aja versi revisian di sini. 3 kali A-nya tuh 1 2 min 1 min 4. Kemudian dikurang dengan 4 kali B-nya itu adalah min 2 0 3 3 gitu ya. Ini min 2 ya. Terus ditambah sama C transpose. Berarti min 4 4 min 3 2 gitu. Ya udah, berarti ini 3 6 min 3 min 12 ini masih sama ya, karena depannya sama, yang tengah sama belakangnya beda. Ini jadinya min 8 0 min 12 min 12 gitu. 12 12 gitu ya. Ditambah sama ini min 4 min 3 4 2. Ya udah, berarti 3 kurang min 8 tambah 8 11 11 kurang 4 itu 7 berarti. Terus habis itu 6 kurang 0 6 tambah min 3 itu adalah berarti 3. Min 3 kurang 12 itu adalah min 15 tambah 4 itu berarti min 11. Min 12 kurang 12 itu adalah min 24. Min 24 tambah 2 tuh berarti min 22. Oke. Oke guys, ini sorry ada salah sedikit ya, ada yang salah di sini. Jadi di depan itu juga ada, tadi saya nggak ngeliat lagi soalnya. Min 1, jadi dia min 1 2 3 4 gitu ya. Jadi ini berarti min 3 6 9 12 gitu ya. Oke, berarti ini salah ya hasil akhirnya ya. Berarti kita hapus dulu. Berarti ini min 3 tambah 8 tuh 5. 5 tambah min 4 tuh berarti 1. 6 kurang 0 tuh 6 tambah min 3 tuh berarti 3. Kemudian untuk 9 kurang 12 itu min 3. Min 3 tambah 4 itu 1. Kemudian 12 kurang 12 tuh 0 tambah 2 tuh berarti 2. Ya sudah, berarti ini kalau kita cari inverse-nya nih, berarti 1 per 1 kali 2 2, 3 kali 1 3, dikali minus jadinya minus 3. Terus kemudian ini ditukar ya, 2 1, terus diminusin nih, minus 1 minus 3 gitu ya. Jadi untuk
apa namanya, A, B, C, D itu kalau diinversin maka 1 per determinannya jadi AD kurang BC, terus kemudian ini DA min B min C gitu ya. Oke, berarti ini jadinya 1 per min 1 kali 2 min 3 min 1 1. Berarti ini tinggal kita kaliin aja. Ini min 1 ya hasilnya ya. Nah, ini hasilnya adalah min 1. Berarti min 1 kali 2 itu adalah min 2. Min 1 kali min 3 itu adalah 3. Min 1 kali min 1 itu 1. Min 1 kali 1 itu adalah min 1. Jadi min 2, 3, 1, min 1. Sehingga jawaban soal nomor 2 ini adalah yang C gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 diketahui matriks ABC ya, kemudian 2 kali A transpos tambah B itu sama dengan C. Berarti 2 kali A transpos tambah B itu sama dengan C. Maka nilai X kurang Y berapa? Ya sudah, kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti 2 dikalikan dengan transposnya berarti 3025 gitu ya. Terus tambah dengan B-nya itu adalah X min 1 Y 1 sama dengan C-nya adalah 0, 3, 1, 11. Nah, karena ini penjumlahan dan kita fokus ke yang X-nya aja, maka kalian perlu melihat nanti di sini ini kita sederhanain dulu aja ya. Berarti ini 6, 4, 0, 10 gitu ya. 2 kali 2 kan 4, 2 kali 0, 0, 2 kali 5, 10. Tambah dengan X min 1 Y 1 sama dengan 0, 3, 1, 11. Nah, sebenarnya yang kalian fokuskan hanyalah untuk si X-nya aja. Berarti kalian fokus ke bagian ini aja. Jadi 6 tambah X sama dengan 0. Berarti udah ketahuan dong X-nya adalah min 6 gitu ya. Dapat dari 0 kurang 6. Maka X-nya adalah min 6. Lalu kemudian si Y-nya tuh pakai baris kedua kolom ke-1 kan gitu ya. Baris kedua kolom ke-1. 0 tambah Y sama dengan 11 gitu ya. 0 tambah Y sama dengan 11 berarti Y sama dengan 11. Ya udah, berarti X kurang Y. Berarti minus 6. Kok minus 11? Ini 1 ya, sorry ya. Ini sama dengan 1 kok 11 sih. Saya salah lihat lagi, sorry. Ini berarti 0 tambah Y itu sama dengan 1, berarti Y-nya adalah 1. Berarti min 6 kurang 1 jawabannya adalah minus 7. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah yang E. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Diketahui fungsi trigonometri fx adalah ini, maka periode. Nah, oke. Jadi sebenarnya kalau periode itu kalian bisa langsung melihat koefisien X-nya aja sebenarnya selesai gitu. Jadi kalau periode fungsi itu adalah tinggal 360 dibagi dengan koefisien X-nya berapa? 2. Jadi jawabannya adalah 180 derajat. Jadi jawabannya D. Nah, atau kalau semisal kita mau gambar grafiknya bisa nggak gitu ya, boleh aja, nggak ada masalah. Min 3 kali sin dari 2x kurang 30 tambah dengan 4 gitu. Nah, bedanya apa gitu kan ya? Bedanya apa? Nah, bedanya itu adalah ketika kita mengalihkan dengan sama yang biasa kan, kalau polosan itu apa? Misalkan ini kan grafik fungsi sin ya. Oke. Kalau misalkan Y sama dengan sin X, gambarnya adalah kurang lebih seperti ini. Gitu kan ya. Ini satu Ini satu gelombang gitu ya. Di mana untuk satu gelombang ini butuh 360 derajat gitu. Ya. Ini 270, ini 360. Ini adalah Y sama dengan sin X. Nah, tapi kalau semisal emang kita mau mempertahankan nilai ini, karena nilai sin itu akan selalu konstan. Sin 30 itu setengah, sin itu berapa gitu, pasti sama gitu. Yang berbeda hanyalah angka awalnya aja kalau dikasih tahu pakai variabel gitu ya kan. Nah, lalu di sini saya minta Y sama dengan sin 2x gitu ya. Y sama dengan sin 2x. Maka sebenarnya nilainya tuh sama sebenarnya untuk gambar grafiknya. Bedanya adalah 2 kali berapa supaya dia tetap 90 gitu. Berarti di sini 90 bagi 2 45. Ini 180 jadi 90. Ini
135, ini jadi 180. Nah, kalau semisal emang kita mau bikin kayak di situ tuh, Y sama dengan sin 2x kurang 20 misalkan, atau 25 misalkan. Nah, berarti pertanyaannya dibalik, berarti apa namanya, itu dulu, tambah 20 aja deh ya kali, tambah 20 aja kurang 20 misalkan. Nah, berarti kan cari berapa dikali 2, terus abis itu dikurangin dengan 20, hasilnya 90. Nah, berarti supaya biar dikurangin 20 hasilnya 90, itu adalah 110. Nah, 110 kalau dibagi 2 berapa? Ya, jawabannya adalah 55 gitu. Jadi sebenarnya nilai daripada ini sama nih. Set gini ya. Kita bikin ininya dulu aja. Nah, jadi ini ketika dia 45 di sini harusnya 45, ataupun di sini harusnya 90 gitu ya kan, kalau sin X, maka ini tadi berapa? Ya, 55. Sin 2 kali 55 tuh 110. 110 kurang 20 adalah 90. Jadi ini sama aja kayak Y sama dengan sin 90 gitu. Dengan X-nya tuh 55 gitu ya. Lalu kalau yang ini berapa dikalikan dengan berapa dikali 2, terus kemudian dikurangin 20, hasilnya adalah ini. Ya, berarti supaya biar jadi tetap 0, ini harus berapa? 20. Berarti X-nya 10. Nah, berarti bisa kita ketahuan tuh bahwasanya gambar grafiknya bakal begini, geser ke kanan kan gitu ya. Oke, ini gimana? Ya, berarti berapa dikurangin 20 hasilnya 180? 200. Berapa kali 2 supaya dia jadi 200? Ya 100. Gitu. Udah, dilanjutkan lagi gitu. Nah, kalau kita lihat ternyata gitu ya. Kalau kita lihat ternyata satu gelombangnya ini, kalau kita lanjutin ini jadinya 145 ya. Jadi 290 bagi 2 145. 380 bagi 2 itu berarti berapa tuh? 190. Nah, coba kalian perhatikan. Dalam satu gelombang dari sini ke sini, apa yang berbeda antara ini dengan ini? Sama aja. Jadi pengaruhnya tuh cuman di sini doang nih, di koefisien X-nya aja. Jadi mau dia ditambah kurang atau ini pun dikali di sini pun nggak ada ngaruh, karena ketika kita punya nilai yang ini nih, yang saya kotakin warna merah gitu ya, yang ini -3, -3 nih, ini adalah pengalinya dari hasil sinnya. Nah, itu pengaruhnya kemana? Ya pengaruhnya ke atas sama bawahnya aja gitu. Kalau ini kan, kalau ya sama dengan sin X itu kan ini 1, ini -1 kan gitu ya. Ini juga 1, ini 1, ini -1, nggak ada berubah gitu. Jadi mau nilai X ya, jadi di sini ngaruhnya ke nilai X-nya. Sedangkan di sini yang ditanya adalah nilai X-nya nih berapa nih, supaya dia satu periode, satu gelombang gitulah ibarat kata ya. Nah, kalau misalkan Y sama dengan 2 sin X tambah 3, pengaruhnya kemana? Ya pengaruhnya cuma tetap aja sama. Misalkan nih 2 dikali 0 tambah 3. Berarti artinya harusnya ketika di sini nilainya 0, maka dia startnya dari 3 di sini. 2 kali sin 90 tambah 1 ini kan nambah 3 semua kan? Ya udah, berarti gambarnya tetap begini. Bedanya apa? Bedanya adalah bukan di bawah lagi, tapi dia naik ke atas semua nilainya gitu ya. Oke, ya sudah kalau begitu. Jadi intinya tuh ini naik plus 3 dikali 2 gitu ya. Jadi dikali 2 terus ditambahin dengan 3 gitu. Dikali 2 tambah 3 berarti jadinya di sini kalau dikali dengan 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Ini 3 lagi. Terus kemudian di sini 2 kali -1 -2 tambah 3 1 gitu. Ya udah. Jadi nilai grafik gambar grafik itu ada di atas sumbu X dia. Gitu ya. Jadi apa namanya? Untuk kalau ini mau digambar,
ya udah gambarnya kita patokannya adalah berarti ini udah nggak bisa polosan lagi dari 0 gitu ya. Polosan dari 0 lagi. Yang jelas ini berarti X-nya itu harusnya di sini saya bilang ini dulu X-nya dulu yang saya bikin ya. Ketika di sini saya maunya 0 berarti di sini X-nya adalah 15 gitu ya. 15 supaya biar dia sin 0 gitu ya. Terus kemudian di sini 60 gitu ya. 102 60 tambah 9 tambah 3 berapa? Berapa kurang 30 hasilnya 90 120. 120 bagi 2 60. Tambah lagi, lanjut lagi. Berarti ini 180 kan. Berarti 210 bagi 2 jadinya 105 gitu ya. 105 karena kan 210 bagi 2 tuh 105 kan gitu ya. Lanjut di sini 270. 300 bagi 2 150. Lanjut lagi di sini 180 360. Berarti 390 bagi dengan 2 195. Nah, 115 ke 195 berapa? 180 kan? Gitu. Nah, lalu di sini kan harusnya dia 0. Nah, 0 dikalikan dengan min 3 berapa? Min 3. Min 3 0. Tambah 1 tambah 4 berarti di sini 4 nih, gitu ya. Jadi di sini tuh berarti di sini nilainya 4 gitu ya. Nah, ini kalau kita tarik begini. Nah, ini sekarang gini. Itu ya. Ini 4 nih. Gitu, ini 4. Oke. Kemudian ketika 60 berarti ini jadinya di sini nilainya 1 gitu ya. Karena kan ini awalnya 90 gitu kan ya. Min 3 tambah 4 berarti 1. Turun di sini dia. Terus ini yang 0 gitu ya. Berarti min 3 kali 0 tambah 4 jadinya berarti 4 gitu ya. Set. Ini pasti udah ketahuan nih gambarnya begini. Gitu, gambarnya pasti begitu. Ya, pasti gambarnya pasti begini. Ini kalau dicek min berapa? Min 1 ya kan. Min 1 tambah min 1 kali min 3 3 tambah 4 jadi 7 di sini. Ya, ini 7 gitu. Ini ya jawabannya nih 4. Jadi gambar grafiknya kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Oke, jadi di sini periodenya sudah terbukti ya. Jadi periodenya itu mengikuti koefisien X-nya gitu. Ya. Amplitudenya ya tinggal dari tengah ke atasnya itu berapa gitu ya. Dari tengah ke atasnya berapa dan itu bisa kita cek dengan cara menghitung ini dari nilai maksimum dikalikan dengan min 3, kemudian ditambahin 4. Terus ketika ini kita bandingin sama ketika dia nilainya 0 alias tengah-tengahnya gitu, itu berapa. Atau kalau enggak maksimum sama minimumnya berapa, terus jadi dibagi 2 gitu. Karena kan ini 7 ke 1. Ya kan? 7 ke 1 tuh 6. Berarti tengah-tengahnya tuh dari sini ke sini tuh pasti 3, ini 3. Nah, berarti kalau ini 1, ini 7 turun 3, 1 naik 3, berarti jadi angka 4 kan? Nah, jadi amplitudenya udah ketahuan nih, amplitudenya 3 gitu. Ya, amplitudenya 3. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 5 terlebih dahulu karena ini soalnya cukup panjang gitu ya. Jadi di bawah ini yang merupakan gambar grafik ia sama dengan sin 2x kurang setengah, itu yang mana gitu kan ya. Nah, ini berarti dari y sin 2x yang tadi kita sudah bahas gitu ya sebelumnya. Sin 2x itu kan berarti harusnya begini, kemudian ini 0, kemudian ini 45 gitu ya, kemudian ini 90, kemudian ini 135, ini 180 kan gitu ya. Oke. Nah, terus sama dia ini dikurangin setengah. Berarti akan dampaknya apa? Turun setengah gitu. Tinggal turun setengah aja karena kan ini pengalinya cuma 1. Jadi nggak perlu kita kali lagi. Jadi beneran persis kayak inilah template-nya. Nah, ini berkurang nih setengah. Jadinya berarti gambarnya jadi begini
gitu ya. Ini jadi begini, ini di mana ini dia min setengah gitu ya. Ini min setengah, ini dia jadi setengah karena turun setengah gitu. Oke. Ini kalau yang di paling bawah nih, kalau yang min 1 jadi min 3/2 gitu ya. Oke. Ya sudah, tinggal kita cek mana yang lebih masuk akal. Maka jawabannya adalah yaps yang E ya. Karena kalau kita lihat ini bentuknya yang mirip, cuman ini nggak mungkin ya, B-nya nggak mungkin, D nggak mungkin, antara A, B, C sama E. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, untuk yang A tuh di sini salah karena ini harusnya 45 bukan 90. Yang ini dia sama ya, ini harusnya 45 bukan 90 gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 gitu ya. Soal nomor 6. Oke. Suatu perahu akan menyeberangi sungai selebar 50 meter. Oke, sungai lebarnya 50 meter. Kita gambar dulu. Ini apa namanya? Daratannya gitu ya. Dimana kita punya informasi dari sini ke sini itu adalah 50 meter. Kemudian dari titik A di pinggir sungai ya, kalau kurang lebih seperti ini. Lalu kecepatan arus ini 10 meter per menit gitu ya, 10 meter per menit sejajar dengan pinggiran sungai dengan arah hulu, dengan arah ke hulu gitu ya. Udah, mau hulu ke hilir atau mau kemana, yang penting jelas kita punya informasi bahwasannya tuh sejajar begini, berarti ini adalah arusnya gitu ya. Gitu ya, ini adalah arusnya. Yang dimana ini nilai V daripada si arus ini adalah 10 meter per menit. Nah, lalu si kecepatan perahu ini dia arahnya tegak lurus dengan arah arus sungai. Berarti ada sebuah perahu nih gitu ya kan. Di sini yang dimana dia arahnya ke sana. Ini V perahu lah saya bilang. VP ini adalah sebesar 20 meter per menit. Nah, jika B berada di titik seberang sungai, dan ini adalah titik A ya yang dimaksud ya. Ini adalah titik A. Di titik B ada seberang sungai dan berjarak terdekat dengan posisi A, maka jarak titik perahu pada saat sampai di seberang dan titik B. Nah, oke, berarti titik B itu kan adalah berada di seberang sungai dan berjarak terdekat. Oke, sudah jelas karena ada di seberang sini dan paling dekat tuh ya udah otomatis harus tegak lurus ya. Oke, harus tegak lurus dengan bidangnya. Begini nih, ini adalah titik B-nya. Nah, berarti yang dimaksud titik perahu itu landingnya tuh kurang lebih di sini, berarti ini titik landingnya. Ya sudah, berarti kira-kira dari sini ke sini tuh berapa? Itulah yang ditanyakan gitu. Ya udah, berarti kalau semisal dari sini ke sini sama dari sini ke sini kan pasti sama ya waktunya. Sama dari sini ke sini pun juga pasti sama waktunya. Jadi sebenarnya kan nanti kan geraknya tuh begini nih. Set gitu. Harusnya kan dia lurus, tapi sembari lurus dia itu agak ke kanan gitu ya kan. Dan alhasil dia berhenti di sini gitu ya kan. Nah, ya sudah, berarti bisa kita katakan begini. Dia cuman geser doang kan, yang dimana gesernya ini akibat si arus 10 meter per menit gitu ya kan. Nah, lalu dari sini ke sini itu dia nyebrang gitu ya kan. Nah, jadi A ke B ini ya, dari A ke B ini butuh waktu berapa gitu ya kan. Ya udah, berarti waktunya adalah ya tinggal untuk TA ke B ini butuh waktunya adalah ya tinggal 50 bagi dengan 2,5, jarak bagi dengan kecepatan gitu ya. Nah, butuh waktu berapa ini gitu ya kan, butuh waktu sekitar 2,5 bagi dengan 20 ya. Jarak dibagi dengan kecepatannya adalah 20, jadinya adalah 2,5 menit. Nah, tapi di satu sisi B ke X itu juga butuh waktu 2,5 menit karena dari sini ke sini sama dari sini ke sini pasti sama dia.
nggak mungkin beda gitu ya kan. Ya sudah, berarti jarak B ke X itu adalah TBX adalah ya kecepatan bagi dengan waktu gitu ya kan. Kecepatannya berapa gitu ya kan. TBX itu sama dengan kecepatan daripada si arus gitu ya. Arus per waktu gitu ya kan. Per kecepatan gitu ya. Balik jarak gitu ya. B ke X gitu ya. B ke X per kecepatan gitu ya, per kecepatan. Ya udah, TBX itu 2,5 gitu ya, 2,5 sama dengan B ke X-nya itu yang ditanya, per kecepatannya adalah 10. Berarti B ke X-nya adalah 10 kali dengan 2,5. Berapa dia? Ya, 25 meter. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah yang D, seperti itu ya. Oke, jadi dari A ke B sama dari B ke X itu pasti waktunya sama gitu, karena dari sini ke sini kan adalah T gitu ya. Nah, T di sini dari sini ke sini pasti sama aja kayak dari T ke sini, ini ke sini, itu udah digabung gitu. Udah sama pasti gitu ya. Nah, karena kan geraknya pasti kan barengan gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 kita punya informasi apa? Persamaan lingkaran gitu ya, x kuadrat tambah y kuadrat kurang 6x kurang 2y kurang 6 gitu ya, 2 kurang 2y kurang 26 sama dengan 0. Dari 5 pernyataan berikut mana yang benar? Pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, jarak pusat, dan ini oke, sudah. Berarti dari sini kita punya informasi adalah A besarnya itu adalah min 6 gitu ya. A besar itu adalah koefisien X, terus kemudian B besarnya adalah koefisien Y, berarti min 2, dan C itu adalah konstanta yang sebesar adalah min 26. Nah, untuk mencari pusat itu gampang, tinggal kita min setengah A besar, min setengah B besar. Jadi min setengah dikali dengan min 6, terus kemudian min setengah dikalikan dengan min 2 gitu ya. Ini enggak ada Y nya, sorry, ini enggak ada. Berarti min setengah kali min 6 itu adalah 3,1 gitu ya kan. Ya udah, berarti ini udah jelas salah ya. Lingkaran berpusatnya harusnya 3,1. Nah, lalu untuk jari-jarinya itu tinggal kita akar kuadratkan dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurangin dengan C gitu ya. Berarti A-nya 3 kuadrat itu 9, tambah B kuadrat 1 kuadrat 1 dikurang min 26 jadinya tambah 26. Langsung aja ya. Oke, berarti R-nya adalah akar kuadrat dari 10 tambah 26. Berapa tuh? 10 tambah 26. 36 ya? Oke, berarti akar kuadrat dari 36 berapa? Ya 6 gitu. Jadi jawabannya adalah 6 satuan panjang. Oke, berarti untuk yang nomor 7 ini yang kedua benar. Jarak pusat lingkaran. Oke, ini kita harus gambar berarti gitu ya kan, kita harus gambar. Gambarnya jangan terlalu ngasal banget ya. Oke. Nah, jadi pusatnya itu 3,1 nih gitu ya, 3,1. 1 2 3 1 di sini. 3,1. Ini adalah pusat lingkarannya. Dan jari-jarinya itu 6 gitu ya kan. Oke, ini 6 gitu ya. Oke, berarti kalau kita lihat mungkin nggak dia jarak pusat lingkaran ke sumbu X. Oke, berarti dari sini ke sini berapa? Dari sini ke sini 1 ya. Ya, jadi ini salah ya. Ini salah karena harusnya jarak ke pusat lingkaran ke sumbu X itu cuma 1, sedangkan jarak pusat lingkaran ke sumbu Y-nya tuh harusnya ada jaraknya adalah 3 gitu. Jadi ini salah nih yang ketiga sama keempat. Garis Y sama dengan 0 memotong lingkaran di 2 titik. Oke. Ini kita lanjutin lagi gitu ya. Y sama dengan 0. Yang jelas ini jari-jarinya 6. Berarti 1 2 3 4 5 6 gitu ya di sini. Berarti ini jadinya 1 2 3. Ini min 3 ya. Nah, ini min 3 nih berarti di sini. Oke, ini adalah min 3,1 yang dimana ini adalah titik sebelah kirinya daripada lingkaran gitu ya. Jadi anggap aja saya punya lingkaran seperti ini gitu ya. Lalu katanya
Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu adalah yang ini nih. Ya, Y sama dengan 0 itu adalah yang ini kan, gitu. Sorry, salah. Y sama dengan 0 tuh yang ini gitu ya. Karena kalau X sama dengan baru dia vertikal. X sama dengan sesuatu lah. Y beda-beda. Oke, ini Y sama dengan 0. Pasti ini bakal berpotongan di 2 titik dong, ya kan? Pasti sama, pasti berpotongan nih. Gitu, pasti berpotongan. Ya. Jadi ini pernyataan kelima benar. Jadi pernyataan kedua sama pernyataan yang kelima itu adalah bernilai benar. Jadi ini kalau kita lanjutin nih, ini harusnya di sini gitu ya. Oke, ini harusnya begini ya, cuman nggak ada masalah lah. Yang penting yang jelas ini kalau misalkan ini kasaran aja ya, ini kasaran aja. Kalau ini 3,1 berarti ke kanan 6, ke kiri 6, berarti ini min 3,1, ini 9,1. Nah, ke atas jadi 3,7, ke bawah adalah 3, min 5. Nah, inilah adalah lingkaran yang dimaksud. Nah, ini lingkaran yang dimaksud ya kan. Nah, lalu di sini Y sama dengan 0 di mana? Y sama dengan 0 yang ini. Gitu. Y sama dengan 0 itu adalah ini. Ya. Y sama dengan 0. Mau X berapapun Y-nya sama dengan 0. Dan ternyata terbukti kan dia berpotongan di 2 titik. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, nomor 8, bayangan kurva dari ini kemudian kita translasi gitu ya. Kemudian ditranslasi berarti ini saya hapus dulu ya nomor 6 sama nomor 7-nya. Nah, nomor 8 ini katanya something gitu ya. Ditranslasi oleh ini kemudian didatasikan oleh seperti ini dengan adalah titik koordinat. Kira-kira hasil bayangannya apa? Ya sudah. Berarti awalnya ini pasti ada sembarang titik di kurva yang Y sama dengan 2X kuadrat kurang 5. Nah, lalu katanya ditranslasi nih oleh min 3 sama 2. Hasilnya pasti X aksen Y aksen. Lalu dilanjutkan lagi, dilatasi dengan O,2 gitu ya kan. Jadinya X double aksen Y double aksen. Ya udah, dari sini perjalanan yang pertama berarti X aksennya adalah X kurang 3 dan Y aksennya adalah Y tambah 2 gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini X double aksennya adalah 2 kali dengan X aksen gitu ya. Berarti X double aksennya adalah 2 dikalikan dengan X kurang 3. Jadi X double aksennya adalah 2X kurang 6. Oke. Nah, lalu Y double aksennya adalah 2 kali Y aksen. Berarti Y double aksennya adalah 2 kali dengan Y tambah 2. Berarti Y double aksennya adalah 2Y tambah 4. Nah, lalu kita harus rubah jadi X sama dengan gitu ya. Kita harus rubah ini jadi X sama dengan. Berarti X double aksen tambah 6 sama dengan 2X. Berarti X-nya adalah S double aksen tambah 6 bagi dengan 2. Begitu juga yang ini. Berarti Y double aksen kurang dengan 4 sama dengan 2Y. Berarti Y-nya sama dengan Y double aksen kurang 4 bagi dengan 2. Ya sudah, kita langsung masukkan ke sini gitu ya kan. Oke, berarti Y sama dengan 2X kuadrat kurang 5. Nah, Y-nya apa? Y double aksen kurang 4 per 2 gitu ya. Sama dengan 2 kali dengan S double aksen tambah 6 per 2 dipangkatin 2 dikurangin dengan 5. Ya udah, berarti ini saya kali 2 dulu aja ya, biar ini penyebut ininya hilang. Jadinya berarti Y double aksen kurang 4 sama dengan 4 kali dengan ini kalau dikuadratin hasilnya adalah S double aksen kuadrat tambah dengan 12X double aksen tambah 36 per 4 dikurangin dengan 5. Alhasil ini sama-sama bisa bagi dong ya kan. Berarti jadinya Y double aksen kurang 4 sama dengan X double aksen kuadrat tambah dengan 12X double aksen tambah 36 kurang 5. Dan di sini diminta adalah dalam bentuk Y sama dengan. Y double aksen sama dengan S double aksen kuadrat tambah dengan 12X double aksen
tambah 36 kurang 5 tambah 4. Atau ini kalau kita mau sederhanakan jadinya Y double aksen sama dengan X double aksen kuadrat tambah dengan 12X double aksen. 36 kurang 5 itu adalah 31. 31. Ya 31 ya. Tambah 4. Sorry. Ini kan dikali 2 ya. Berarti ini bukan kurang 5. Tapi dikurangin dengan 10. Sorry. Ini dikurangin dengan 10. Berarti ini 36 kurang 10 itu adalah 26. 26 tambah 4 itu adalah 30. Nah, jadi kesimpulannya hasil bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah dengan 12X tambah dengan 30. Sehingga nomor 8 jawabannya adalah YAPS yang C. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 9. Oke, soal nomor 9 itu adalah limit X menuju infinite daripada X kuadrat tambah 5X kurang 14 per 4 dikurangin dengan akar kuadrat dari X kuadrat tambah dengan 12. Oke, ini kalau kita masukin hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah infinite per infinite, gitu ya kan? Karena kan infinite tambah infinite kurang 14 ya hasilnya infinite. Per 4 kurang akar kuadrat dari infinite ya infinite. 4 kurang infinite ya infinite. Nah, tapi yang jelas ini nggak boleh, gitu ya kan? Nah, maka ya ini kita bisa kerjakan dengan cara apa? Membagi dengan pangkat variabel pangkat tertingginya. Nah, di sini pangkat variabel pangkat tertingginya siapa? Ya, X kuadrat gitu. Nah, oke. Jadi di sini berarti X kuadrat bagi dengan X kuadrat tambah dengan 5X bagi dengan X kuadrat kurang 14 per X kuadrat per 4 per X kuadrat gitu ya. Kurang dengan akar kuadrat daripada X kuadrat per X pangkat 4 tambah dengan 12 per X pangkat 4. Lah kok bisa X pangkat 4? Karena kalau misalkan kita bandingin nih, akar kuadrat dari X kuadrat itu adalah X kan, X pangkat 1 gitu. Nah, berarti kalau semisal emang kita mau jadi X pangkat 2 gitu ya kan, berarti jadinya X pangkat 4 dia gitu ya. Nah, tinggal kali 2 aja nih pangkat dalamnya. Ya udah, berarti ini hasilnya adalah limit X menuju infinite gitu ya, daripada 1 tambah 5 per X kurang 14 per X kuadrat per 4 per X kuadrat kurang ini berarti 1 per X kuadrat tambah 12 per X pangkat 4. Ya udah, lalu kita masukkan 1 tambah 5 per infinite kurang 14 per infinite per 4 per infinite kurang akar kuadrat dari 1 per infinite tambah 12 per infinite. Ya udah, berarti hasilnya adalah 1 tambah 0 kurang 0 per 0 kurang akar kuadrat dari 0 tambah 0. Jadinya 1 per 0 gitu ya kan. Jawabannya apa? Nah, ini harusnya jawabannya apa? Ya, tidak terdefinisi. Atau kalau misalkan di limit jawabannya tetap nggak ada gitu ya, alias tak hingga jawabannya. Dan ini kalau kita ngerjain limit tak hingga seperti ini, sebenarnya kita bisa pakai rumus langsung aja gitu ya. Jadi yang perlu kita lihat adalah ini tuh sebenarnya sama aja kayak begini bentuknya. Jadi limit X menuju infinite dari X kuadrat bla 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 per gitu ya, min dari X tambah bla 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 tambah bla 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 gitu, alias atau kalau mau dibikin begini boleh nggak apa-apa, 4 dikurangin dengan X tambah bla bla bla. Kita nggak peduli sama belakangnya ya, karena yang kita pedulikan adalah variabel, pangkat variabelnya aja. Nah, kalau kita perhatikan pangkat ini sama ini nih gedean yang atas gitu ya kan, gedean yang atas, karena yang atas 2 bawah 1. Maka kalau misalkan dia lebih besar yang di atas, maka jawabannya adalah infinite.
Kalau misalkan dia sama gitu ya, karena kan ada sifat, ada ini ya, ada rumusnya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian mau lihat, nah kurang lebih seperti ini. Kalau mau langsung pakai rumusnya. Nah, tapi sayangnya apa? Ya, ini enggak ada. Nah, saya curiga bahwasanya ini tuh bukan limit X menuju infinite gitu ya kan, melainkan limit X menuju 2 gitu ya. Jadi nomor 9 ini saya sedikit revisi. Jadi dia jawabannya adalah limit X menuju 2 gitu ya, daripada X kuadrat tambah 5X kurang 14 per 4 dikurangin dengan akar kuadrat dari X kuadrat tambah dengan 12 gitu. Nah, kenapa? Karena biar ini hasilnya adalah nanti jawabannya adalah 0 per 0 gitu. Ini kalau dimasukin atas hasilnya 0, kalau dimasukin ke bawah 4 dikurangin dengan akar berapa? Akar 4 tambah 12 kan akar 16 gitu ya. 16 4 kurang akar 16 alias 4 kurang 4 kan hasilnya 0. Ya udah, berarti kita harus melakukan dengan ya namanya entah memfaktorkan atau mengalihkan sekawan gitu. Mana yang bisa kita kerjakan gitulah ya. Oke, berarti di sini X kuadrat gitu ya. X kuadrat tambah 5X kurang 14 per 4 kurang akar kuadrat dari X kuadrat tambah 12. Ini kita kali dengan 4 tambah akar kuadrat dari X kuadrat tambah 12. Ini 4 tambah akar kuadrat dari X kuadrat tambah 12. Karena apa? Karena ini kalau kita mau faktorin ini nggak bisa gitu ya. Bukan nggak bisa sih, ribet aja ngelihatnya. Oke, berarti ini jadinya limit X menuju 2 daripada X kuadrat tambah 5X kurang 14 dikali dengan 4 tambah akar kuadrat dari X kuadrat tambah 12 per ini kali ini 16, ini kali ini minus dari akar kuadrat dari X kuadrat tambah 12 dikuadratin gitu ya. Atau bisa kita tulis langsung min dari X kuadrat tambah dengan 12 ya. Oke. Ya udah, berarti ini kalau kita lanjutin berarti limit X menuju 2 dari X kuadrat tambah 5X kurang 14. Ini saya kurangin aja, karena kalau nggak dikurangin nanti artinya min 14 kali sesuatu gitu ya. Oke, berarti dikalikan dengan 4 tambah akar kuadrat dari X kuadrat tambah dengan 12 per ini min X kuadrat ya, min X kuadrat tambah dengan 12 min 12 kurang tambah 16 gitu ya, atau 16 gini ya. 16 kurang X kuadrat kurang 12. Berarti limit X menuju 2 di sini apa? Ini bisa kita faktorin aja langsung ya. Karena ini kan di sini penyebab kenapa dia di atas 0 tuh pasti ada sesuatu di sini. Ya udah, berarti X kurang 7 X tambah 7 kali X kurang 2. Oh, ternyata penyebab nolnya tuh ada di sini nih, X kurang 2 di sini. Ya, jadi kita harus menghilangkan si X kurang 2 itu bagaimanapun caranya gitu ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini kan berarti jadinya adalah min X kuadrat plus 4 ya. Bener nggak? Ini kan kalau misalkan ini jadinya adalah min X kuadrat plus 4. Atau ini bisa kita tulis seperti ini. Min dari gitu ya, X kuadrat kurang 4. Berarti ini biar nggak kepanjangan, ini saya kopas aja gitu ya. Sorry. Nah, ini kemudian bawahnya saya faktorin. Kenapa? Karena X kuadrat kurang 4 ini kan bisa kita faktorin jadi begini. X tambah 2 kali X kurang 2. Sehingga ini bisa langsung kita coret gitu ya. Oke, jadi limit dengan begitu berarti limit X menuju 2 itu sama aja kayak dari X plus 7 ya, X plus 7 kali dengan 4 tambah akar kuadrat dari X kuadrat tambah 12 per min dari X tambah 2. Ya udah, langsung kita masukin aja. 2 tambah 7 9. Lalu dikali dengan 4 tambah akar 16. Berarti 4 kali 4 itu 4 tambah 4, sorry.
8 ya. Per minus 4. Ya udah, tinggal kita coret nih. Ini suara 1, ini minus 2. 9 kali minus 2 adalah minus 18. Dan baru ada jawabannya adalah yang A, seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau nggak mau repot, gimana cara ngerjainnya? Gampang, pakai dalil L'Hospital. Kita kerjain pakai cara turunan seperti itu, ya. Jadi atasnya diturunin, di bawahnya juga diturunin, gitu. Ya, jadi atasnya diturunin, bawahnya diturunin, nanti barulah kita kerjakan seperti itu, ya. Nah, oke, kita lanjut ya ke soal nomor 10. Nah, dari soal nomor 10 kita punya informasi limit ini dikali dengan ini. Oke, limit infinite gitu ya, limit x menuju infinite dari ini dikalikan dengan ini. Nah, oke, berarti ini kita kaliin dulu aja ya. Jadi ini akar kuadrat dari 3x kurang dengan akar kuadrat dari 3x kurang 4 gitu ya. Karena ini kalau kita perhatiin bentuk daripada soal ini, itu kalau mau pakai rumus cepat gitu ya, itu ada ini juga. Bentar, coba saya cari dulu, saya nggak mau ngitung aja. Nah, ini dia, saya cari aja langsung biar nggak usah ribet saya nulis nih. Nah, rumusnya tuh ini sebenarnya, tapi ternyata bentuknya apa ya, bentuknya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya udah, kita usahakan jadi ini gitu ya. Jadi limit x menuju infinite gitu ya, berarti tinggal ini kali ini kali ini gitu ya. Berarti jadinya akar kuadrat dari 3x kali 3x kurang 2 gitu ya. 3x kali dengan 3x tambah 2 lalu dikurang dengan akar kuadrat dari 3x kurang 4 kali dengan 3x tambah 2 gitu. Karena dalam perkalian akar ya, kalau akar kali akar ya angka yang di dalam akarnya yang dikali gitu. Berarti limit x menuju infinite gitu ya, limit x menuju infinite yang dimana berarti ini akar kuadrat dari 9x kuadrat gitu ya tambah 6x kurang dengan akar kuadrat dari ini 9x kuadrat terus plus 6x min 12x dikurangin dengan 12 gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang perlu kita lihat adalah A sama P nya aja sebenarnya, alias koefisien dari x kuadratnya. Oh, ternyata sama, berarti bisa kita pakai B kurang Q per 2 akar A. Nah, ya udah, kalau begitu ini kita sederhanakan terlebih dahulu aja, karena di sini kan ada yang bisa kita hitung ya. Berarti akar kuadrat dari 9x kuadrat tambah 6x kurang dengan akar kuadrat dari 9x kuadrat min 6x kurang dengan 12. Oke, ya sudah. Berarti B-nya mana? B-nya tuh adalah yang 6 gitu ya. Ini adalah B-nya. Ini adalah Q-nya. Ini adalah A-nya. Ya udah, B kurang Q berarti 6 kurang min 6 gitu ya. 6 kurang min 6 per 2 akar A, 2 akar 9. Berarti ini 12 per 2 kali 3 itu 6 ya. Jawabannya adalah 2. Sehingga jawabannya adalah yaps yang D. Nah, tapi kalau semisal emang kita mau pakai cara normalnya gimana? Ini panjang gitu ya. Dimana ketika ini kita ngerjain dari sini ke sini, maka kita harus mengalihkan dengan sekawan gitu ya. Mengalihkan dengan sekawan lagi sama kayak yang tadi di nomor 9. Jadi di sini itu tuh ngerjainnya adalah sebegini, 9x kuadrat tambah dengan 6x kurang dengan akar kuadrat dari 9x kuadrat kurang 6x kurang 12. Ini kita harus kalikan sekawan gitu. Karena ini sama aja kayak sebenarnya ini tuh sama aja kayak per 1 gitu, per 1. Maka dikalikan dengan ini, cuman bedanya nih kasih tambah gitu ya, per ini gitu. Ini juga jadi tambah gitu. Alhasil apa? Alhasil jadinya limit infinite pecahan kan gitu, yang balik lagi ke awal yang ini gitu. Ya udah, berarti ini kali ini jadinya
tinggal 9x kuadrat tambah 6x kurang dengan 9x kuadrat kurang 6x kurang dengan 12 per ini gitu ya. Ini plus nih gitu, karena saya pakai kopas-kopasan jadi saya kerjain aja deh walaupun ada panjang dikit gitu ya. Oke, berarti ini jadinya limit x menuju infinite dari berapa? 6 kurang 6x, jadinya berarti 12x gitu ya. 12x min 12 jadi plus 12 per apa? Per ini gitu ya kan. Per ini, tapi ini pakai plus gitu ya, jangan lupa. Nah, lalu apa yang harus kita lakuin? Ya, mau langsung ke sini boleh. Ternyata kalau kita cek ini pangkat tertingginya sama-sama x sebenarnya gitu, karena akar kuadrat dari x kuadrat itu adalah x kan sebenarnya gitu. Jadi ini berarti karena di atas sama di bawah itu sama, jadi kalau ini ibarat kata kita bikin tuh sama aja kayak gini. Limit x menuju infinite dari 12x tambah bla 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 per 3x bla 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 tambah 3x tambah bla bla bla. Jadinya berarti limit x bla bla limit x menuju infinite dari 12x tambah bla 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 per 6x tambah bla bla bla. Kita lihat apa? A per P. Jadinya berarti 12 per 6. Dua jawabannya sama gitu. Ya, tapi kalau misalkan ini mau dikerjain pakai cara panjangnya lagi ya tinggal dibagi dengan pangkat tertinggi gitu ya. Jadi limit x menuju infinite gitu ya. Nah, limit m menuju infinite berarti 12x per x gitu ya, ditambah dengan 12 per x per ini gitu ya. Ini nambah gitu ya, ini tambah, ini per x kuadrat, ini per x kuadrat, ini per x kuadrat, ini per x kuadrat, ini per x kuadrat. Berarti jadinya limit x menuju infinite daripada 12 tambah 12 per x per akar kuadrat dari 9 tambah 6 per x itu ya. 9 tambah 6 per x tambah dengan akar kuadrat dari 9 kurang 6 per x tambah 12 per x kuadrat. Lalu kita masukkan dah infinite-nya. 12 tambah 12 per infinite per akar kuadrat dari 9 tambah 6 per infinite tambah akar kuadrat dari 9 kurang 6 per infinite tambah 12 per infinite. Jadinya berarti 12 tambah 0 gitu ya. 12 tambah 0 per akar kuadrat dari 9 tambah 0 tambah akar kuadrat dari 9 kurang 0 tambah 0. Jadinya berarti 12 per akar 9 3 tambah dengan akar 9 itu 3, 12 per 6 jawabannya 2, sama gitu ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ya ke soal yang berikutnya.